Ini adalah session yang kelima dan yang terakhir tentang kematian. Saya kira semua ini ada orang baru ya. Jadi kita masih menanggapi, saya masih menanggapi khotbah dari Pak Tong pada Paskah itu yang mengatakan bahwa hanya kematian Yesus yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi kematian orang biasa tidak. Nah saudara, dalam pelajaran kemarin kita sudah mempelajari 4 poin ya. Kematian bisa datang melalui setan. Setan membunuh bisa enggak? Oh bisa, tapi kalau Tuhan mengizinkan. Yang kedua, orang bunuh orang, termasuk bunuh diri atau perang bangsa bunuh bangsa. Bisa? Bisa, tapi tetap harus ada izin ataupun kehendak Tuhan. Lalu kebetulan bisa bunuh apa enggak? Oh bisa kebetulan, tapi lagi-lagi harus ada izin Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, keputusan seseorang itu bisa membunuh orang lain ataupun bahkan membunuh dirinya sendiri. Bisa memang, tapi tetap harus ada kehendak Tuhan. Nah saudara, kesimpulannya, apapun caranya kematian itu sampai kepada kita, ujung terakhir itu adalah Tuhan. Nah inilah poin yang kelima yang menjadi kesimpulan dari 4 poin yang telah kita pelajari pada kali yang lalu. Jadi kalau terjadi kematian, tidak peduli dengan cara apapun, seaneh apapun, saya tidak percaya kematian datang sebelum waktunya atau kelewat waktunya. Tidak ada. Pada ujung terakhir Tuhan menentukan dan mengatur terjadinya hal itu persis seperti yang Dia tentukan, kapan, di mana, dengan cara apa, dan sebagainya. Jadi saudara, mati hidupnya semua makhluk betul-betul secara mutlak tergantung kepada Tuhan. Jadi saya tidak percaya saudara ya, dibunuh orang itu mati sebelum waktunya, bunuh diri itu mati sebelum waktunya. Nah kalau mati sebelum waktunya lalu rohnya tidak tenang, lalu bisa gentayangan, lalu jadi menghantui orang, nonsense lah. Itu omong kosongnya orang kafir. Semua di tangan Tuhan. Orang dibunuh tidak bisa mati kecuali kalau kehendak Tuhan. Orang bunuh diri tidak bakal mati kecuali kalau kehendak Tuhan. Saudara, sekarang ada beberapa ayat yang akan saya tunjukkan untuk menguatkan ya. Karena 4 tadi disimpulkan pada poin kelima, tapi 4 itu kan tidak, ya sebetulnya mewakili semua, tapi kan tidak menunjukkan semua. Misalnya mati karena penyakit, saya tidak bahas. Tapi saudara, pada poin kelima ini saya tekankan semua penyebab apapun tetap Tuhan pada ujung terakhir. Nah beberapa poin yang akan saya tunjukkan saudara ayat-ayatnya ya. Poin A, Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia jelas Allah ya, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Perhatikan ya, kita hidup, bergerak, bahkan mempunyai keberadaan, itu dalam Dia. Berarti tanpa pertolongan Tuhan, hidup tidak bisa. Kalau hidup tidak bisa, apalagi bergerak. Ada pun tidak bisa, kita musnah. Jadi bisa tetap ada, bisa tetap hidup, bisa menggerakkan 1 jari, itu karena pertolongan Tuhan. Itu semua di dalam Dia. Saudara, komentar dari Calvin tentang Kisah Rasul 17 ayat 28. Kita mempunyai keberadaan kita di dalam Dia, karena oleh rohnya Ia menjaga kita dalam kehidupan dan menegakkan atau menguatkan kita. Karena kuasa dari roh tersebar dengan luas di semua bagian dari dunia atau alam semesta, supaya itu bisa memelihara mereka dan dalam keadaan mereka, supaya Ia bisa menyuplai langit dan bumi dengan kekuatan atau tenaga dan kegiatan yang kita lihat dan gerakan kepada semua makhluk hidup. Allah oleh kuasa yang luar biasa dan ilham rohnya memang menjaga atau memelihara hal-hal itu yang telah Dia ciptakan dari tidak ada. Kita bukan hanya tidak mempunyai kehidupan kecuali dalam Allah, tetapi bahkan pergerakan, ya, tidak mempunyai keberadaan yang mempunyai sesuatu yang lebih rendah dari keduanya. Jadi saudara, tentu keberadaan dulu ya, lalu hidup, lalu pergerakan. Jadi saudara, ini semua hanya terjadi di dalam Allah. Tanpa Dia, kita tidak ada apapun dari 3 hal itu. Lenski, ini seorang Armenian ya, tapi aneh, di sini kok komentarnya reform, sehingga saya mikir-mikir, orang ini pada waktu ngomong seperti ini, apakah dia menggunakan kata-kata itu dalam arti yang berbeda, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas komentarnya di sini kelihatannya kayaknya reform ya. Karena di dalam Dia kita hidup, dan kita bergerak, dan kita ada. Hidup adalah lebih daripada bergerak. Yang bahkan makhluk-makhluk yang tak bernyawa
bisa melakukan. Bergerak adalah lebih daripada semata-mata ada. Maka di sini ada suatu anti klimaks. Manusia harus sadar atau tahu tentang Allah. Karena tanpa Dia, ia tidak bisa hidup sesaat pun. Tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Tidak bisa dengan cara apapun, bahkan untuk tetap ada. Jadi komentarnya reform sekali dan aneh ya. Kalau dia berkata ada, hidup, bergerak saja, itu hal yang sangat kecil sebetulnya. Tidak bisa tanpa Allah. Tapi sebagai Arminian, dia percaya orang bisa percaya kepada Kristus, itu free will-nya. Lucu kan? Kok bisa tidak tergantung Tuhan? Percayanya itu. Orangnya yang memutuskan, bukan Tuhan. Itu aneh bagi saya. Ya, kalau ada saja, hidup, bergerak sedikit saja, tergantung Tuhan. Beriman, bisa tidak tergantung Tuhan. Itu bagi saya sangat tidak masuk akal. Tapi ya, orang Arminian bagi saya memang seringkali tidak masuk akal dalam hal tertentu. Matthew ini berkata demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ayat 28. Kita mempunyai suatu ketergantungan yang perlu dan tetap pada providensianya. Ia adalah kehidupan kita. Seperti sungai mempunyai ketergantungan pada sumber, dan sinar-sinar mempunyai ketergantungan pada matahari. Satu, dalam Dia kita hidup, artinya kelanjutan dari hidup kita berhutang budi kepadanya, dan pengaruh tetap dari providensianya. Ia adalah kehidupan kita dan panjangnya hari-hari kita. Itu bukan hanya berhutang budi pada kesabaran dan belas kasihannya, sehingga kehidupan kita yang hilang tidak dipotong, tetapi itu merupakan hutang budi kepada kuasa dan kebaikan dan pemeliharaan kebapaannya. Maka kehidupan kita yang lemah diperpanjang. Tidak dibutuhkan suatu tindakan positif dari murkanya untuk menghancurkan kita. Jika ia menghentikan tindakan-tindakan positif dari kebaikannya, kita akan mati dengan sendirinya. Dua, dalam Dia kita bergerak adalah oleh gerakan terus-menerus dari providensianya. Maka jiwa kita bergerak dalam kepergian dan operasi mereka, sehingga pikiran kita pergi ke sana kemari tentang 1000 subjek, dan perasaan kita lari keluar pada objek-objek yang benar. Juga olehnya bahwa jiwa kita menggerakkan tubuh kita, kita tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, atau lidah kecuali oleh Dia, yang sebagaimana Ia adalah penyebab pertama, demikian juga Ia adalah penggerak utama. Dalam Dia kita mempunyai keberadaan kita. Nomor 3 ya. 3, dalam Dia kita mempunyai keberadaan kita. Bukan hanya dari Dia kita mula-mula mempunyainya, tapi dalam Dia kita tetap mempunyainya. Pada pemeliharaan dan kebaikannya yang terus-menerus, kita berhutang hal itu. Bukan hanya bahwa kita mempunyai suatu keberadaan dan tidak tenggelam dalam ketidakadaan, tapi bahwa kita mempunyai keberadaan kita, mempunyai keberadaan ini dulu adalah dan tetap adalah suatu ranking atau keberadaan yang mulia, mampu untuk mengenal dan menikmati Allah, dan tidak didorong atau dimasukkan ke dalam keburukan dari binatang-binatang ataupun kesengsaraan dari setan-setan. Saudara, kalimat bagian akhir itu saudara ya, tetap ada, itu tergantung Tuhan, dan tidak berubah menjadi keberadaan yang lain. Kita kan keberadaannya mulia ya, manusia di atas binatang dan sebagainya. Kita tidak berubah jadi monyet, tidak berubah jadi kecoa, tidak berubah jadi setan. Tetap itu semua tergantung Tuhan. Jadi saudara, semua betul-betul di tangan Tuhan. Ini Kisah Rasul 17 ayat 28 poin A. Sekarang poin B saudara. Ini ayatnya panjang, Ayub 12 ayat 7 sampai dengan ayat 25. Sebetulnya semuanya bagus ya, menunjukkan segala sesuatu tergantung Tuhan. Tapi khususnya bagian yang saya garis bawahi, itu menekankan mati hidup tergantung pada Tuhan. Ayub 12 ayat 7 sampai 25. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Tentu ini maksudnya kiasan ya. Tidak berarti saudara tanya sungguh-sungguh sama burung. Nah orang kalau kafir ya, nyerang bisa saja nyerang. Ajaran apa Alkitabmu? Suruh tanya be binatang. Aku tanya be anjingku jenggong ya. Dia bisa saja ngomong tidak karu-karuan. Tapi saudara, itu tolol ya. Ini jelas-jelas suatu kiasan. Maksudnya dengan melihat pada binatang, kita bisa mengetahui hal-hal tentang Allah. Ayat 8 saudara, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Perhatikan ya, dalam tangannya
terletak nyawa segala yang hidup. Bukan cuma manusia ya. Semua yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang tua yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Nanti ayat 16 ini saya berikan terjemahan dari NIV yang berbeda. Sudah nanti perhatikan. Jadi di sini orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayat 17. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali mengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ayat 23. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Nah saudara, ayat 16 saya berikan terjemahan NIV ya. Pada dialah kekuatan dan kemenangan, baik penipu dan yang ditipu adalah miliknya. Tadi kalau Indonesia, yang tersesat dan yang menyesatkan. Tapi ini penipu dan yang ditipu itu adalah miliknya. Jadi saudara, bahkan terjadinya kejahatannya, apakah mau menyesatkan atau menipu orang dan sebagainya, semua tetap dalam kehendak Tuhan. Kalau enggak bisa terjadi. Saudara, imam, raja dan sebagainya, bangsa bisa naik, bisa turun, bisa naik tahta, bisa hancur lebur, semua tergantung Tuhan. Binatang semua tergantung Tuhan. Saudara, seluruh teks ini jelas-jelas menunjukkannya. Providensia Allah mengatur segala sesuatu tanpa kecuali. Dan penetapan Allah jelas merancang semuanya dari sejak semula tanpa kecuali. Matthew Henry memberikan komentar seperti ini tentang teks ini. Ini merupakan suatu percakapan yang mulia dari Ayub, berkenaan dengan hikmat, kuasa, dan kedaulatan dari Allah dalam mengatur dan menentukan semua urusan dari anak-anak manusia sesuai dengan rencana dari kehendaknya, yang tak seorang pun berani menyangkal atau bisa menolak atau menahannya. Semua itu betul-betul semua mutlak. Dilihat dari ayatnya jelas, dan Matthew Henry jelas maksudnya semua dalam arti kata memang semua tanpa kecuali. Jadi saudara, jelas juga berurusan dengan hidup atau mati, tidak bisa tidak. Kan saudara, poin C, saya akan memberikan ayat yang ketiga ya. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Sekarang ini kata-kata ini ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara, ayat ini bisa dibantah bagaimana? Aku yang mematikan dan yang menghidupkan. Lalu 1 Samuel 2 ayat 6. Saya kira ini sebagian jelas dikutip dari Ulangan 32 ayat 39. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara, dengan adanya ayat seperti ini, bisa orang mengatakan Tuhan tidak menentukan kematian. Saya tidak ngerti. Jadi orang seperti Pak Tong itu, apa dia tidak pernah baca Alkitab atau bagaimana? Pada waktu dia membaca ayat seperti ini, bisakah mengatakan kematian tidak ditetapkan oleh Tuhan? Hanya kematian itu saja. Lalu ayat ini mau diapakan? Aku yang mematikan. Ya. Lalu bandingkan dengan dua teks ini ya. Yang pertama Kejadian 38 ayat 7 dan 10. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Tidak dikatakan membunuhnya dengan cara apa. Dia mati jelas. Tuhan yang bunuh. Apakah langsung? Saya tidak tahu.
rasanya belum tentu. Tapi pokoknya Tuhan yang membunuh. Ada kematian, Tuhan yang membunuh. Ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itulah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Saudaranya, adiknya, bunuh juga sama PL. Lalu 2 Samuel 6 ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu dan sebagainya. Ya saudara, kalau ini Usa memang kelihatannya langsung ya, mati pada saat itu. Tapi kalau yang tadi nggak tahu dengan cara apa. Tapi saudara, orang mati dengan cara apapun, Tuhan yang membunuh. Ya kalau kita orang Kristen anak Tuhan, rasanya dia mau Tuhan membunuh anaknya, rasanya kok aneh ya. Ya anggap saja dia memanggil kita pulang. Tapi saudara, kata-kata kasar itu tidak salah sebetulnya. Tuhan membunuh. Siapapun mati, Tuhan yang membunuh. Kita lihat poin D sekarang. Mazmur 90 ayat 3. Engkau, saya tekankan engkau, mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kalau tidak ada firman ini saudara, kembalilah hai anak manusia, tidak bakal mati tak? Diapakan pun terjadi apapun, tidak bakal mati. Kalau mati, pasti ada firman ini. Hei, waktu Musa datang, balik. Mati. Dan engkau, dia, Allah, yang mengembalikan manusia kepada debu. Ya. Lalu poin E, saudara. Mazmur 73, 18, 19. Kalau saudara baca mulai ayat 1, saudara. Ini Mazmur Asaf ini. Mazmur ini bagian awal ini menunjukkan dia iri hati ya. Dia orang saleh, orang beriman, tapi menderita terus-terusan. Sedangkan dia lihat, wah ini orang-orang yang brengsek ini jaya, jadi wah pokoknya makmur, tidak pernah menderita dan sebagainya. Tapi lalu dia akhirnya pergi ke kemah suci atau ya kemah suci saya kira. Lalu dia melihat, oh akhir hidupnya mereka ternyata buruk. Dan ini dia berkata tentang orang-orang yang brengsek, yang kelihatan jaya itu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin, kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis karena kedahsyatan. Jadi bahwa orang-orang itu akhirnya binasa. Tuhan yang meletakkan mereka di tempat yang licin, tergelincir, Tuhan yang menjatuhkan mereka. Hancur, itu semua penyebabnya Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kematian tidak di tangan Tuhan? Bagaimana kematian terjadi bukan karena Tuhan yang melakukan. Ujung terakhir selalu Tuhan. Tidak peduli kematian datang dengan cara apa. Kadang-kadang datang dengan cara yang aneh-aneh, sangat tidak masuk akal. Tapi saudara, kalau mati, ujung terakhir Tuhan, tidak bisa dijawab. Poin F saudara, Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Ada suara yang berseru, yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Saudara, manusia karena kefanaannya, maka digambarkan seperti rumput bunga yang memang umurnya pendek. Dan Tuhan menghembus dengan nafasnya, habis. Jadi saudara, siapa yang membuat layu dan mati? Baik rumput bunga maupun manusia yang disimbolkan di sini. Siapa? Jelas Tuhan. Dihembuskan dengan nafasnya. Dan cuma hembuskan, dia tidak perlu ngabrik, mukul atau gimana, tidak perlu. Hanya hembuskan nafasnya, terus habis. Kita kembali. I.J. Young, seorang penafsir reform, berkata demikian tentang teks ini. Manusia dari daging adalah lemah dan fana. Kehidupan mereka singkat dan segera sampai pada akhirnya. Dalam hal ini, itu seperti rumput. Karena di bawah sinar matahari yang membakar, rumput bisa segera kering. Di sana ada suatu alasan untuk fakta-fakta yang diperhatikan secara luas, yaitu bahwa nafas Tuhan menghembus pada rumput dan bunga. Yesaya menggunakan suatu gambaran dari seseorang yang menghembus atau meniup pada rumput dan bunga-bunga, dengan akibat bahwa semua embun atau air diambil dari mereka, dan mereka menjadi kering dan layu. Mungkin ada tentang angin ini, sang Nabi sedang berpikir pada waktu ia mengatakan tentang nafas atau ruah dari Tuhan. Karena angin adalah suatu manifestasi dasar dari nafas Tuhan. Suatu perenungan tentang karakter yang fana dan sementara dari rumput dan bunga-bunga
membimbing sang nabi itu berseru bahwa apa yang benar tentang mereka itu rumput dan bunga, juga adalah benar tentang orang-orang. Fana sama fananya. Ini kayak angin, ini Tuhan tiup dengan nafasnya. Saudara, jelas menunjukkan Tuhan yang membunuh. Saudara, Calvin mengatakan demikian tentang bagian ini. Begitu Tuhan mengembuskan nafas kepada mereka, semua kekuatan dan keindahan mereka binasa dan membusuk. Tapi bisa dipikirkan bahwa ia memberikan kepada Roh Allah suatu fungsi yang sangat berbeda dengan sifat dasarnya. Karena adalah miliknya untuk memperbarui oleh kuasanya permukaan bumi. Mazmur 104 ayat 30. Di sisi lain, jika Tuhan menarik rohnya, semua dimusnahkan menjadi nihil. Di sini Yesaya menegaskan apa yang sangat berbeda dan kelihatannya menentang Daud. Tapi di sana tidak ada yang menggelikan. Dalam mengatakan bahwa segala sesuatu diperbarui oleh kuasa roh. Dan lalu bahwa apa yang tadinya kelihatan sebagai sesuatu dimusnahkan menjadi nihil. Karena kita adalah nihil kecuali di dalam Allah. Dan supaya kita bisa mulai menjadi sesuatu di dalam Dia, kita pertama-tama diyakinkan dan dibuat mengetahui secara sepenuhnya bahwa kita adalah nihil. Karena itu Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita supaya kita tahu bahwa dari diri kita sendiri kita adalah nihil. Saudara, tadi ada penggunaan Mazmur 104-nya. Dan sekarang saya pikir saya bacakan seluruhnya Mazmur 104. Memang digunakannya ayat 30. Padahal saya hanya pada ayat 29-30. Tapi sama seperti Ayub tadi ya, teks panjang, menekankan providensia Allah meliput segala sesuatu. Mazmur ini juga demikian. Coba kita perhatikan ya, apa saja yang tergantung Tuhan, apa saja yang terjadinya karena Tuhan. Kita baca seluruh teks Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat 30. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan cemara, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Langit Dia yang membentangkan, Dia yang menciptakan. Yang mendirikan kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Awan bisa bergerak, jelas Dia yang mengatur. Yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Angin bergerak, itu Tuhan yang menyuruh. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ada api kebakaran dimanapun, bahkan sudah nyalakan kompor kok bisa nyala, tetap Tuhan yang mengatur semuanya. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Bumi ada, Dia yang ciptakan, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kalau bumi tidak hancur, Tuhan yang jaga, Tuhan yang ngatur. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Jadi ada samudera, Tuhan lagi yang nyiptakan. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Jelas ini menunjuk banjirnya Nuh kelihatannya ya. Jadi sampai bisa banjir kecil, banjir besar, semua dalam kendali Tuhan. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Tuhan janji tidak akan banjir universal lagi. Ya terjadi seperti itu. Ayat 10. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Kalau binatang bisa dapat minum, dan juga kalau kita bisa dapat minum, jelas Tuhan yang memberi minum. Tidak dikasih minum, tidak bakal minum. Kita akan mati kehausan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Bisa ada rumput, keledai, zebra, dan sebagainya bisa makan. Itu karena Tuhan. Dan tumbuh-tumbuhan ditanam, bisa tumbuh, bisa berbuah, menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Lagi-lagi berkat dari Tuhan, dan itu kerjaan Tuhan yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Lalu ayat 15, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggang yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan
menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Dia minta makan kepada Tuhan, saudara ya. Tidak dikasih makan, tidak bisa dapat dia. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dari kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Binatang manusia, Tuhan yang beri makan. Tidak dia beri makan, tidak bisa makan. Ayat 28, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Nah sekarang saudara, kalau segala sesuatu tergantung Tuhan. Ayat 29-30, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ada orang bisa lahir, ada orang mati. Semua tergantung Tuhan. Kehidupan baru muncul, kehidupan yang lama mati, tergantung Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Jadi seluruh Mazmur 104 secara sangat jelas, secara kelewat jelas menunjukkan segala sesuatu terjadi merupakan pekerjaan Tuhan, diatur oleh Tuhan. Dan ayat 29 yang secara khusus menyebutkan kematian karena Tuhan ambil rohnya. Begitu dia ambil rohnya, orangnya mati. Saudara, kalau bagian ini kurang jelas, saya tidak tahu apa yang mau diomong jelas, saudara. Nah, ini jelas menunjukkan segala sesuatu Tuhan yang ngatur. Tidak ada apapun terjadi di luar penetapan dan pengaturan Tuhan. Dan itulah doktrin reform. Saudara, Calvin mengomentari ayat 29 dengan berkata demikian. Dalam kata-kata ini sang pemazmur menyatakan bahwa kita berdiri atau jatuh menurut kehendak Allah. Bisa berdiri atau jatuh, Tuhan yang tetapkan dan Tuhan yang atur. Kita terus hidup selama Ia menopang kita dengan kuasanya. Tapi begitu Ia menarik roh memberi hidupnya, kita mati. Bahkan Plato tahu tentang hal ini, yang begitu sering mengajarkan bahwa berbicara secara tepat atau benar, di sana hanya ada satu Allah, dan bahwa segala sesuatu ada atau hidup atau mempunyai keberadaan mereka hanya dalam Dia. Juga saya tidak meragukan bahwa adalah kehendak Allah melalui penulis kafir itu, Plato kafir ya, untuk membangunkan semua manusia pada pengetahuan bahwa mereka mendapatkan kehidupan mereka dari sumber yang lain daripada dari diri mereka sendiri. Kita hidup bukan dari diri sendiri, dari sumber yang lain, dari Tuhan. Pada saat Dia mau tarik kembali, haknya Dia, dan Dia yang menentukan semua itu. Saudara, kesimpulan dari semua ini ya, semua kematian tanpa kecuali terjadi karena penentuan dan pekerjaan Tuhan. Datangnya dengan bermacam-macam cara, saudara. Kadang-kadang dari sudut pandang manusia seolah-olah datang dari setan. Seolah-olah matinya kok kebetulan. Kok ya ketepaan lewat di sana, ada motor nabrak dan sebagainya. Semua kelihatan kayak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, diatur oleh Tuhan. Atau karena kejahatan orang lain, dibunuh atau bunuh diri, atau apapun, semuanya ditetapkan oleh Allah. Kematian kadang-kadang aneh sekali ya. Saya nonton TV itu senang dengan acara yang aneh-aneh ya. Ada satu acara yang sangat mengerikan ya. Judulnya Monster Inside. Inside ini apa inside you? Saya tidak ingat ya. Monster di dalam saya atau di dalam engkau. Itu menceritakan tentang parasit. Saya tidak tahu ya, parasit itu tergolong binatang atau apa ya. Saya tidak ngerti. Dan betul-betul tidak terduga gitu lah. Kematian bisa mengancam, bahkan betul-betul mendatangi seseorang melalui suatu peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Satu orang pemadam kebakaran, saudara,
Tahu-tahu dia sakit kepala. Diobati bagaimana tidak bisa, sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya mati. Selidik, ada parasit di dalam otaknya. Dari mana? Diselidik. Mereka mengatakan ini karena dia pada suatu kali ada semacam kebakaran hutan, nyemprot air dan sebagainya, kerendam kakinya. Itu parasit masuk melalui kaki, masuk ke dalam peredaran darahnya, terus ikut ke ususnya, lalu tidak tahu bagaimana masuk ke dalam otaknya dan membunuh dia. Sangat tidak masuk akal tuh. Ini apa-apaan? Satu orang lagi mengalami hal yang mirip sekali. Juga seperti itu, suami istri. Yang suami tahu pusing, mual. Dia pikir flu biasa. Minum obat untuk anti flu, anti sakit kepala, pakai. Berapa hari tidak membaik, malah memburuk. Pergi ke dokter. Dokter periksa, dokter juga pikir flu biasa. Kasih obat yang lebih keras untuk merasa sakit. Sekitar berapa waktu lagi, tidak membaik, malah tambah memburuk. Mereka pindah, periksa, pergi ke rumah sakit besar. Periksa, dokter periksa, foto, scan. Dan dikatakan ada tumor di otak. Harus dilobangi untuk periksa apa itu tumor itu. Mungkin periksa ganas atau enggak, atau bagaimana. Waktu diperiksa, saudara, dokternya kaget. Loh, bukan tumor. Lagi-lagi parasit. Ular, saudara, di dalam otaknya. Nah, dokter mau ngobati, saudara, bingung dokternya, ini ular apa? Parasit apa? Karena jenis parasit ini obatnya ini, parasit ini obatnya itu, lain. Harus tahu sumbernya di mana. Istrinya ditanyain, karena orangnya yang laki tidak bisa dia ngomong. Yang istri ditanyain, kamu kemana saja? Banyak tahun yang lalu tidak peduli. Karena parasit itu bisa bertahun-tahun ada dalam hidup saudara tanpa menimbulkan efek apapun. Tahu-tahu, dah muncul. Tanya. Akhirnya, pernah ke Afrika 6 tahun yang lalu. Bayangkan sudah 6 tahun. Dan waktu mereka ke Afrika, ada danau. Bening don, saudara, kalau danaunya butek itu masuk bening bersih. Mereka pergi ke Afrika 26 orang. Dari 26 orang, 23 jegur ke dalam kolam. Termasuk suami istri, dua-dua jegur. Setelah dokternya tahu, Afrika, pasti itu penyebabnya. Kolam itu ada parasit. Dan parasitnya diidentifikasi. Parasit ini, obat ini, kasih obat, sembuh. Belum selesai problemnya. Karena 23 orang jegur. Dokternya pikir, 23 orang ini pasti semua. 23 orang, termasuk istri, periksa semua. 16 atau 18 saya lupa, 16 saya kira. Dari 26, 23 jegur. Dari 23 jegur, 16 kena parasit. Tapi parasitnya tetap di usus. Jadi tidak menimbulkan problem. Tapi tetap, kalau dibiarkan tahu-tahu keluyuran pergi ke otak, sama seperti dia nanti. Jadi akhirnya kasih obat semua, habis selesai. Tapi saudara, di sini kita melihat aneh, saudara. Sakit, sana mati, karena penyakit model seperti itu gila, sudah. Kok bisa ada gitu loh, barang seperti itu. Lebih aneh lagi, ada semacam ikan seperti gini, itu juga disebut sebagai parasit. Seperti saya segini sana, tapi pipis sekali kurus. Kalau soalnya jegur sungai, lalu ada ikan itu. Saya tidak tahu kalau orang perempuan, kalau orang laki, dia masuk melalui lubang penis. Masuk itu sakitnya luar biasa. Masuk terus ngerogoti tubuh kita dari dalam. Saya pikir ini, kalau orang mati kena gitu, gila, saudara. Senting sebetulnya ya. Kok bisa loh ada penyakit seperti itu? Tadi baru mau sampai di sini. Ada penyanyi kalau tidak salah. Penyanyi atau pemain tenis saya lupa ya. Pokoknya orang top ya, terkenal. Nah, lalu dia sakit, masuk rumah sakit, diinfus. Amerika lu kok bisa loh. Infusnya bekas orang yang kena AIDS.
Jadi ada virus AIDS-nya, virus HIV-nya, lalu dia terkena AIDS. Jadi saudara, negara itu sangat-sangat hebat sebetulnya. Hal seperti itu kalau terjadi di Indonesia, tidak heran saya. Terjadi di sana, itu tidak masuk akal. Kok bisa itu loh? Tapi saudara, kalau sudah memang waktunya, ya sudah. Dari sudut manusia kelihatannya kebetulan, aneh, ini, itu, dan pakainya. Tapi saudara, tidak ada. Ujung terakhir, Tuhan. Dia tetapkan, dia atur, itu mesti terjadi. Perhatikan lagi saudara, dua kutipan di bawah ini. Yang tadi pada khotbah-khotbah yang lalu tentang kematian sudah saya kutip, tapi di sini saya kutip ulang. John Owen dalam komentarnya tentang Ibrani 9 ayat 27. Kematian dari semua secara sama ditentukan dan pasti dalam undang-undang Allah. Kematian mempunyai bermacam-macam jalan atau cara pendekatan kepada semua individu. Karena itu, hal itu pada umumnya dipandang atau dianggap sebagai suatu kecelakaan atau kebetulan yang menimpa orang ini atau orang itu. Tetapi hukum berkenaan dengannya adalah umum dan sama. Kematiannya aneh atau tidak aneh, mendadak atau tidak mendadak, saudara, semua Allah menetapkan, Allah mengatur. Ujung terakhir selalu adalah Allah. Matthew Henry dalam komentarnya tentang Ayub 14 ayat 5, dia berkata demikian. Adalah pasti bahwa providensia Allah punya pengaturan dari masa hidup kita. Waktu kita ada dalam tangannya. Kuasa-kuasa dari alam tergantung kepada dia dan bertindak di bawah dia. Dalam dia kita hidup dan bergerak. Kisah 17 ayat 28. Penyakit-penyakit adalah pelayan-pelayannya. Ia mematikan dan menghidupkan. Ulangan 32 ayat 6, 39, 1-2 ayat 6. Tak ada apapun terjadi secara kebetulan. Tidak, bahkan tidak eksekusi yang dilakukan oleh suatu busur yang ditarik secara sembarangan. 1 Raja 22 ayat 34, ini kita bahas minggu lalu. Ahab panah itu sembarangan, ngawur saja. Pas drep, dia mati akhirnya. Karena itu adalah pasti bahwa pengetahuan Allah telah menentukan sebelumnya. Karena diketahui oleh Allah semua pekerjaannya. Kisah 15 ayat 13. Soal Kisah 15 ayat 13 ini saya terjemahkan dari terjemahan King James, dan terjemahan bervariasi, punya kita beda. Apapun yang ia lakukan, ia tentukan lebih dulu, tetapi sambil memberi sebagian perhatian pada jalan alam yang direncanakan, dalam kurung tujuan atau akhir dan cara atau jalannya ditentukan bersama-sama kurung tutup, dan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dari pemerintahan moral, penghukuman kejahatan dan pemberian pahala bagi kebaikan dalam hidup ini. Kita tidak diperintah oleh takdir buta dari golongan tua maupun oleh keberuntungan buta dari golongan Epikuros. Ya saudara, ini semua menunjukkan Tuhan yang menentukan kematian. Tuhan mengatur kematian. Saudara, tapi ingat ya, doktrin reform perlu kita camkan. Biarpun kedaulatan Allah kita akui mutlak, apapun terjadi, termasuk pembunuhan, bunuh diri, dan sebagainya, itu ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Tapi pada saat yang sama, teologi reform tidak mempercayai bahwa manusia hilang tanggung jawabnya. Tuhan yang ngatur, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang ngatur. Jadi kalau aku bunuh orang, dia menentukan, dia ngatur, dia yang salah, bukan aku. Tidak bisa. Kalau kita bunuh orang, memang Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang ngatur, tapi kita salah. Kalau kita bunuh diri dan berhasil mati, memang tetap Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur, tapi kita bunuh diri, tetap kita dosa. Sama seperti pengkhianatan Yudas, jelas sudah ditentukan oleh Tuhan, diatur terjadinya. Setan dibiarkan menggoda, tapi pada waktu Yudas mengkhianat, dia tidak bebas dari kesalahan, dia salah. Jadi saudara, teologi reform percaya kedaulatan Allah, tapi tidak membuat tanggung jawab manusia. Semua terjadi karena penentuan Allah, pengaturan Allah, tapi pada saat yang sama manusianya punya tanggung jawab. Sekarang saudara, mari kita pindah pada poin yang kelima dan terakhir. Kewajiban atau tanggung jawab manusia dalam hubungannya dengan kematian. Kematian kita tahu mendekat, tidak bisa kita menjauhkan. Tambah lama tambah dekat. Lalu kita mesti apa? Pertama saudara, jangan takuti, jangan khawatir tentang kematian. Baik itu berkenaan dengan kematian saudara sendiri atau kematian dari orang lain, khususnya orang yang saudara cintai. Saudara,
Kenapa jangan khawatir? Karena tidak bisa diapa-apakan, saudara. Kematian saudara akan terjadi. Kematian orang yang sudah cintai, lambat atau cepat akan terjadi. Kita tidak tahu kapan, saya pasti mati. Dikhawatirkan bagaimanapun, mau takut-takut bagaimanapun, terjadi juga. Tidak ada orang menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tidak ada. Jadi apa gunanya dikhawatirkan, ditakut-takut? Mau takut, mau khawatir, mau gimana, mau mati. Waktunya Tuhan, mati juga. Tidak ada gunanya takut, tidak ada gunanya khawatir. Saudara, memang kematian harus diusahakan untuk dihindarkan selama hal itu memungkinkan. Dan dilakukannya bukan dengan cara yang salah, misalnya pakai dukunnya atau magic supaya tetap hidup, supaya sembuh. Tidak bisa. Dengan cara benar, sesuai dengan Alkitab, usahakan menghindari kematian, tetapi tetap melakukannya tanpa kekhawatiran. Kalau sudah sakit, atau orang yang sudah cinta sakit, diobati dan pakai dengan segala macam cara yang pokoknya tidak melanggar firman, lakukan semuanya. Yang bisa dilakukan, lakukan. Tapi lakukan tanpa khawatir. Jadi ada suatu penyerahan. Kalau memang engkau kehendaki ambil, ya sudah. Diapakan pun tidak bisa. Tapi kalau belum waktunya, tidak akan mati. Jadi saudara, kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Matius 6 ayat 27. Lakukan yang terbaik untuk hidup, untuk tetap hidup. Seperti menjauhi bahaya, menjaga atau meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit yang ada, dan sebagainya. Harus, itu tanggung jawab kita. Tapi lakukan itu tanpa takut ataupun khawatir. Saudara, lakukan yang terbaik untuk hidup, menjauhi bahaya. Ini orang yang waras harus lakukan. Hanya kalau saudara tidak waras, lalu saudara mendekati bahaya. Beberapa waktu yang lalu saya nonton film. Ini terjadi sungguhan. Jadi semacam film dokumenter gitu ya. Satu kelompok muda-mudi di Australia itu camping di dekat danau, saya kira. Itu danau atau sungai, tapi saya kira itu danau. Dan mereka semua tahu danau itu banyak buayanya, dan buaya besar. Setelah camping di situ sudah gila. Karena kalau mereka tidur, bajul bisa naik ke daratan, masuk ke tenda mereka kan. Tapi kurang cukup gilanya, mereka bukan cuma camping. Satu orang diantaranya berenang di danau itu dengan pengetahuan bahwa banyak buaya. Dia berenang di danau itu, dan lebih gila lagi, kurang gila, berenangnya malam. Kalau pagi dia bisa melihat, oh bajulnya datang, dia minggir. Ini malam, berenang malam. Buaya betul-betul datang. Dia terlalu gigit buaya, lengannya kena gigit. Wah, teman dia teriak-teriak minta tolong. Teman-teman datang, mau berani jegut lah. Saudara-saudara temannya berani jegut. Buaya tidak satu, saudara. Satu nyokot dia, satunya nyokot saudara. Gimana? Mau nolong, gak bisa nolong. Buaya melakukannya disebut death roll ya, putaran maut. Putus dari tangannya, habis ini. Dia selamat, berhasil ditolong. Menuju pinggir, tarik teman-temannya. Wah, ini sudah kesakitan luar biasa. Harus dikasih tourniquet untuk menghentikan pendarahan. Kesakitan bukan main. Bahaya belum selesai, karena lengannya putus, darah keluar banyak luar biasa. Kemungkinan dia mati karena pendarahan. Bawa ke rumah sakit, tapi sempat sampai selamat. Saudara, ini orang seperti begini ya, nyari bahaya, nganggur-nganggur, renang di tempat yang dia tahu ada bajulnya. Kalau tidak tahu itu lain cerita. Tahu, gendeng, saudara. Bagi saya tidak ada pikir ini orang gila. Juga saudara, saya sangat tidak senang dengan kelompok pecinta binatang yang karena kepingin melindungi ikan hiu dan sebagainya ya, lalu seringkali memberikan film-film menunjukkan bahwa ikan hiu tidak bahaya kok. Didekati tidak apa-apa, lihat dia dekati dan pakai gini. Iya, hiunya tidak kuat gilanya, atau hiunya tepaan warak, atau hiunya tepaan tidak tahu gimana. Tapi dalam faktanya, fakta, ada banyak orang digigit hiu, mati, buntung, dan banyak. Jadi saudara, bagi saya
kegilaan. Dan akhir-akhir tadi saya nonton, tadi sebelum kebaktian ini ya, jadi agak siang tadi ya, dikatakan menurut data statistik di California, pantainya itu 100 tahun terakhir lebih dari separuh serangan hiu terhadap manusia terjadi di 10 tahun terakhir. 90 tahun dibandingkan 10 tahun, 10 tahun ini lebih dari separuh. Dan lebih banyak 10 tahun daripada 90 tahun. Apa yang menyebabkan shark invasion, invasinya hiu kepada manusia? Apa yang menyebabkan? Soalnya macam-macam. Tapi pokoknya dikatakan shark tidak berbahaya. Dan orang-orang tentu dia berkata, biarpun aku tahu, aku tetap berenang. Gendeng. Jangankan pantai yang jelas-jelas ada hiu ya, di Pasir Putih ya. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu saya sering tiap tahun ke Pasir Putih. Dan di sana nggak pernah ada kasus orang digigit hiu dan sebagainya. Tapi saya ingat waktu saya masih kecil, saya nggak ingat umur berapa, tapi masih kecil. Naik 2 perahu kecil ya, yang dayung biasa, sampai ke tengah. Nah di tengah cegur. Saya tetap di perahu, kakak saya masuk ke dalam air, dan beberapa orang juga masuk dalam air. Nah kakak saya itu pegangan di perahunya, ya, jadi badannya di dalam air, dia pegangan di perahunya. Tahu-tahu dia merasa kakinya itu kena ekornya ikan. Wah, kaget dia pikir ikan pari ya, ikan pari kan buntutnya panjang. Dia langsung naik, tekan itu, tarik itu perahu, naik. Bukan dia yang naik, perahunya tenggelam. Belas, itu kan perahunya kecil. Blue, cuma kan kayu ya, tetap dia ngambang. Tapi sudah beres dengan airnya nih saudara. Lalu om saya di perahu satunya lihat ya, hiu, tusuk sama apa itu gayungnya. Nah saudara, hanya di pantai yang biasa tidak ada hiu bisa ada hiu. Untung kok waktu tidak langsung gigit, dia merasakan yang naik langsung. Jadi saudara, berenang dan sebagainya ini sesuatu yang perlu mikir. Apalagi kalau di Australia. Australia ada ancaman maut lebih mengerikan, ubur-ubur Australia. Dan itu konon kabarnya sekarang menyebar bukan hanya di Australia. Itu dianggap sebagai ranking 1 atau ranking 2 dunia binatang yang paling berbisa. Bisa membunuh di dalam waktu hanya beberapa menit. Kena ubur-uburnya ini kalau kepalanya tidak apa-apa, tapi tentakelnya itu ya, begitu kena yang nempel kayak lem, lalu jutaan jarum nyodok sambil mengeluarkan bisa yang ranking 1 atau ranking 2 dunia. Saya pernah mendengar ranking 1-nya itu kodok di Kalimantan. Tapi setiap kali ubur-ubur diceritakan, ini yang paling hebat, nomor 1. Mungkin karena kodok Kalimantan jarang ada orang tahu. Dia juga tidak kontak dengan orang, siapa yang kena kodok itu. Kecuali orang yang pergi ke hutan kan jarang. Tapi kalau ubur-ubur itu, loh, orang banyak saudara berenang, ribuan orang berenang, kemungkinan kena sangat banyak. Saudara, itu nomor 1 racun. Orang tetap berani berenang. Saya tidak ngerti. Dan kalau kena itu saudara, sakitnya tuh luar biasa hebatnya, luar biasa sakitnya. Dan dalam waktu menit orang bisa mati. Jadi apa maunya orang mencari bahaya dengan berenang di tempat yang seperti itu, yang jelas-jelas sudah semua orang tahu, tapi tetap berenang? Gila. Bagi saya saudara, hidup sedapat mungkin menjauhi bahaya. Lalu saudara, menjaga atau meningkatkan kesehatan itu juga seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Saudara, kalau saudara tidak peduli kesehatan saudara orang yang agak aneh. Dan menurut saya itu hidup yang berdosa. Kita diberi tubuh jasmani, Tuhan inginkan kita jaga. Dalam kasus saya kira tidak terlalu banyak orang yang menjaga kesehatan seperti saya. Saya juga olahraga, makan obat, vitamin, apa semua, itu saya atur semua untuk kesehatan.
Saya mikirkan, sangat memikirkan. Tapi, ya lagi takdir. Karena alergi yang tidak bisa diapa-apakan. Habis. Mau diapakan. Tapi saudara, saya adalah orang yang sangat mempedulikan kesehatan saya sendiri. Misalnya, sekarang saya hampir tidak pernah makan nasi. Sangat jarang. 3-4 hari sekali belum tentu. Kadang-kadang seminggu tidak pernah makan nasi. Dan baru-baru ini saudara, bicara tentang makan nasi. Baru-baru ini nonton acaranya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini guru perempuan tuh ya. Nah, dia dalam acara itu acara tentang diabetes ya, membicarakan diabetes kencing manis. Dan dia bawa beberapa dokter. Dan yang satu memang pintar sekali, sering muncul bersama dengan dia. Sangat pintar. Nah saudara, dia mengatakan bermacam-macam hal tentang diabetes. Memang kata dia kalau diabetes golongan 1 yang memang turunan, tak bisa diapa-apakan. Pokoknya kalau kena, pasti ada obatnya. Tapi kalau diabetes golongan 2, bukan karena turunan, gaya hidup yang salah, tidak mau olahraga, makan manis yang banyak, dan sebagainya, lalu karena diabetes. Seperti misalnya kakak saya, kami tidak ada turunan, tapi kakak saya kena. Dia satu-satunya dalam keluarga yang tidak senang olahraga. Dan makan juga ngawur. Dia kena. Nah saudara, lalu dokter ini berkata, Coca-Cola minum 1 hari 1 kaleng itu menambah tingkat kemungkinan kena diabetes sekian %. Saya tidak ingat persentasenya. Coca-Cola semua soft drink ya, kecuali yang diet ya, semua soft drink yang normal 1 kaleng, bukannya botol, kaleng lebih besar ya daripada botol. Ada berapa sendok gula saya tahu? 10 sendok gula ditunjukkan, didemonstrasikan 10 sendok gula ditunjukkan. Sendok makan sudah, munjuk, cukup munjuk ya, 10 sendok dalam 1 kaleng. Jadi saudara, kalau tidak kepingin kena diabetes, sebetulnya minum seperti ini lebih baik dibuang. Ya saya minum begituan tuh hanya kalau orang kawin. Itu pun kadang-kadang saya minta air tetap. Minum sedikit, habis itu minum air. Dan kadang-kadang saya memang minum, tapi hanya pada seperti itu. Setahun belum tentu sekali saya minum seperti itu. Kalau saudara minum itu banyak, ya, meningkatkan risiko kena diabetes. Dan kena diabetes itu sama seperti vonis mati itunya. Lalu semua ada bisa, semua ada bisa, semua ada bisa. Bisa amputasi, bisa segala macam. Wah, cilaka, luar biasa. Dan dia ceritakan orang makan donat. Saya makan donat. Saya kira itu disebutkan seperti dianggap sebagai salah satu makanan yang terburuk. Minyaknya banyak, donatnya mengkilap, atasnya gula dong. Dia bilang itu 13 sendok gula di sana dalam 1 biji donat. Donatnya Amerika saya tidak tahu, donatnya sini beda mungkin. Tapi kalau apa dan ke donat itu jelas gulanya luar biasa banyak pasti sudah. Dan dia juga mengatakan buang semua yang putih. Nasi putih, buang. Kantina beras merah. Kalori hampir sama. Tapi beras merah jauh lebih sehat. Ada serat banyak, vitamin banyak, dan zat banyak, bagus banyak, vitamin, macam-macam, jauh lebih bagus. Roti putih, buang. Roti gandum. Cilakanya, saya alergi gandum. Repot lah. Gula putih, buang. Lalu ganti apa? Sana masuk ada gula merah, saya tidak ngerti. Mungkin madu. Ya, mungkin madu. Kalau kita bisa dengan gula merah, saya tidak tahu gula merah dengan gula biasa itu gimana. Madu, jelas beda, tidak tahu saya. Ya, tapi pokoknya dia bilang semua yang putih buang. Lalu saya pikir lah, susu gimana? Susu putih sama susu coklat susu manis, saudara. Ya, susu lain, saudara. Saya tetap kalau saya beli susu, saya itu susu bubuk hampir semua alergi. Susu sapi yang asli alergi juga. Tapi susu yang kotaan cair gak apa-apa. Saya beli susu putih, non fat, non gula. Jadi saudara, itu makan seperti begitu ya, menjauhi hal-hal yang kita tahu bisa merusak kesehatan, harus dilakukan betulnya. Diabetes itu sesuatu yang sangat membahayakan. Kena, buyar, menderita setengah mati.
Kenapa kalau makan mesti pesan es teh manis? Saya nggak ngerti. Apalagi di Surabaya. Pertama gulanya. Kedua, kalaupun jangan pesan es teh tawar, airnya air apa? Saudara, tempoh hari waktu masih dekat dengan Pak Andoko ya. Dia kenal dengan pemiliknya Halim. Restoran Halim itu kan restoran yang cukup bagus lah ya. Biarpun bukan restoran kelas 1 atau gimana, cukup bagus. Dia es batunya itu loh, air PDAM. Lah kalau saudara minum air PDAM, memang itu tidak menyebabkan diabetes, tapi itu ada logam berat. Bukan bicara bakteri, bakteri digodok mati. Logam berat, nggak bisa diapa-apakan, kita di filter. Tapi orang yang jualan belani filter, dia ambil langsung air PDAM, dimasak atau diapapun, bakteri mati. Logam berat akumulasi di dalam tubuh saudara, dan itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi saudara, kita mestinya berusaha mati-matian ya menjaga kesehatan. Dan dokter yang muncul di acara Oprah Winfrey juga mengatakan olahraga itu penting, bukan cuma menjaga gula, tapi olahraga itu penting, mutlak harus dilakukan. Saya senang olahraga, kepinginnya sih kepingin, tapi tidak bisa. Tapi saudara yang tidak terganggu apapun bisa olahraga. Tidak mau olahraga, saudara, olahraga itu menghambat penuaan. Pada waktu saudara masih umur 20-an, 30-an, tidak terasa. Tapi tunggu sampai 40, 50, 60, baru manfaat dari olahraga kalau saudara lakukan terus rutin, itu terlihat. Menghambat, sangat menghambat efek penuaan, juga sangat menurunkan tingkat kena diabetes, jantung, dan sebagainya. Dia hanya mengatakan olahraga jalan kaki 30 menit per hari. Kalau saya jalan normal saja kecepatan 5 atau 6, berarti antara 2,5 sampai 3 km per hari. Menurunkan risiko kena diabetes sekian persen, banyak sekali. Saudara, hidup itu tergantung Tuhan, ya. Tapi kita punya tanggung jawab menjauhi bahaya dan memperbaiki, menjaga, meningkatkan kesehatan. Ada penyakit, obati kalau itu memungkinkan. Tapi saya tetap lakukan itu tanpa takut ataupun khawatir. Jadi saya bukan karena takut mati atau apapun, bukan. Tapi karena memang Tuhan menghendaki kita melakukan itu. Hal yang kedua saudara, menyiapkan diri menghadapi kematian. Pertama kan fisiknya dijaga, ya. Tapi yang kedua, ini dalam hal rohani, menyiapkan diri menghadapi kematian. Kematian mau tidak mau mendekat, tidak bisa menjauh. Tambah lama tambah dekat, para saudara. Lambat atau cepat, cuma itu saja. Siapkan diri. Kapanpun kematian datang, saya siap. Pertama poin A, bagi orang-orang yang belum percaya, persiapan yang pertama dan terutama adalah dalam percaya pada Kristus, supaya Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu, semua yang lain tidak ada gunanya sama sekali. Karena tanpa Kristus, sudah mati sama neraka selama-lamanya. Jadi mau rajin belajar firman, mau pelayanan, mau berdoa, semua tidak ada gunanya. Tidak percaya Kristus, sudah siap. Jadi siapkan diri. Yang belum percaya, cepat percaya. Poin B, bagi orang-orang yang sudah percaya, kita harus mempersiapkan diri melakukan apapun yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, karena kebanyakan orang, apa yang terutama dalam hidupnya adalah duit. Maka ini yang saya hubungkan dengan kematian. Pertama saudara, jangan utamakan uang atau harta. Saya tahu itu penting, saya tahu itu perlu. Kita hidup, kita butuh uang. Bekerja cari uang bukan salah, harus lakukan. Tapi mengutamakan, ini cerita lain. Kalau Tuhannya selalu disekunderkan, uang atau harta itu yang diprimerkan. Ingat, pada waktu saudara mati, harta atau uang 1 sen tidak bisa dibawa, itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu hanya untuk hidup yang sekarang. Padahal hidup yang akan datang jauh lebih penting. Mari kita lihat beberapa ayat ini ya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pengkhotbah 2 ayat 8 dan 11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah,
Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita wanita, dan yang menyenangkan anak manusia, yaitu banyak gundik. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Banyak yang mengatakan penulis ini dari pengkhotbah ini adalah Salomo. Mungkin, tapi itu pro kontra saya tidak tahu. Kalau Salomo, dia raja, saudara. Kekayaan luar biasa. Tapi waktu dia sudah kumpulkan banyak, kelihatannya antara ayat 8 dan ayat 11 ini ada jangka waktu. Sampai pada satu waktu, dia mandang apa yang sudah dilakukan selama hidupnya. Semua sia-sia, usaha menjaring angin. Dan kita pengkhotbah dipenuhi dengan kata-kata ini. Segala sesuatu sia-sia, sia-sia, sia-sia. Bahkan pengetahuan sia-sia, tentu bukan pengetahuan rohani, tapi pengetahuan sekuler. Sia-sia, semua sia-sia. Dan pada terakhirnya, suruh takut kepada Tuhan dan sebagainya. Dan saudara, nomor satu Tuhan, nomor satu rohani. Duit penting, tapi kalau itu selalu utamakan, masih bagus kalau bisa sadar pada akhir hidup, wah, ternyata sekian lama sia-sia, aku terus berjuang untuk duit, sia-sia. Matius 6, 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tidak berarti tidak boleh mengumpulkannya sama sekali, tentu tidak. Juga suruh bekerja seperti semut dan sebagainya, Amsal pasal 6, mana bisa. Tapi maksudnya mengumpulkan uang dengan uang sebagai tujuan akhir, itu yang dilarang. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengap dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ini jelas teks yang sangat sering kita dengar. Tapi persoalannya, kita betul-betul hayati, kita terapkan dalam hidup, ya atau tidak. Lukas 12 ayat 15-21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumut-lumutku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun namanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara kaya tidak masalah, kalau saudara memang tetap mengutamakan Tuhan. Abraham kaya, Daud kaya, mereka tetap utamakan Tuhan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, saudara kaya atau miskin, saudara utamakan duit. Sekunderkan Tuhan, atau bukan nomor 2, mungkin nomor 3, nomor 4, nomor 5, tidak tahu. Saudara, tidak bisa yang semacam demikian. Kutipan selanjutnya ini sudah berulang kali saya berikan, tapi saya sangat senang dengan bagian ini ya. What money cannot buy. Apa yang uang tidak bisa beli. Saya ambil ini dari satu majalah bahasa Inggris ya. Money will buy a bed but not sleep, books but not brains, food but not appetite, finery but not beauty, a house but not a home, medicine but not health, luxuries but not culture, amusement but not happiness,
religion but not salvation, a passport to everywhere but heaven. Uang bisa membeli ranjang, tapi tidak bisa membeli tidur. Buku-buku, tetapi tidak otak. Makanan, tapi tidak nafsu makan. Pakaian bagus atau perhiasan, tapi tidak kecantikan. Yang bagian selanjutnya ini saya tidak tahu menerjemahkan gimana. A house bisa beli, 10 houses bisa beli, rumah bisa beli. A home, home dan house itu dibedakan dalam bahasa Inggris. Menerjemahkannya gimana saya tidak ngerti. Saya terjemahkan suasana rumah yang menyenangkan. Ya, beli rumah bisa. Suasana rumah yang menyenangkan itu tidak bisa dibeli. Obat bisa beli, tapi tidak kesehatan. Barang-barang lux atau kemewahan, tapi tidak kebudayaan. Hiburan, tapi tidak kebahagiaan. Agama, tapi tidak keselamatan. Sebuah paspor kemana saja, kecuali ke surga. Saudara, uang penting, banyak gunanya. Bahkan gereja kalau tidak punya uang cilaka juga kan. Tapi saudara, uang terbatas manfaatnya. Itu perlu disadari, direnungkan, dihayati. Uang jangan dipentingkan. Why? Karena dia terbatas kegunaannya. Bisa beli agama, tak bisa beli keselamatan. Bisa beli paspor kemanapun, kecuali ke surga. Beli hiburan, wah hiburan apa saja. Jalan-jalan mau pergi luar negeri, bisa. Tapi kebahagiaan, damai, sukacita sejati, enggak, jangan mimpi. Saudara, saya berikan kutipan dari pulpit Kementri. Dalam komentarinya tentang 2 Raja 1 ayat 18. Orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu untuk uang akan segera mendapati bahwa mereka telah kehilangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau saudara terus utamakan duit, saudara akan sadar nanti suatu kali saudara kehilangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau ini termasuk kehilangan keselamatan, celakalah saudara. George Horace Lorimer mengatakan demikian. Adalah baik untuk mempunyai uang dan hal-hal yang bisa dibeli dengan uang, tetapi juga baik untuk kadang-kadang mengecek dan memastikan bahwa engkau tidak kehilangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Benjamin Franklin, uang tidak pernah dan tidak akan membuat orang berbahagia. Dalam uang tidak ada apapun yang menghasilkan kebahagiaan. Makin banyak yang dimiliki seseorang, makin banyak yang ia inginkan. Bukannya mengisi kekosongan, tapi sebaliknya uang membuat suatu kekosongan. Jika uang memuaskan suatu kebutuhan, maka uang lalu melipat gandakan kebutuhan itu dengan cara lain. Ini adalah amsal yang benar dari orang yang bijaksana. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut kepada Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ayat terakhir dikutip dari Amsal 15 ayat yang ke-16. Saudara, ini hal yang harus disiapkan. Jangan utamakan uang, karena uang terbatas kegunaannya. Kerja harus untuk uang. Uang memang penting, tapi utama, nomor 1, tidak bisa. Lalu apa yang masih utama? Poin kedua, utamakanlah hal-hal yang rohani kekal. Sebetulnya tentu Tuhannya sendiri ya, tapi Tuhan tidak kelihatan, harus melalui hal-hal yang lain. Gereja, belajar firman Tuhan, berdoa, menguruskan diri, melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, memberitakan Injil dan sebagainya. Dan juga saudara dalam melayani, dalam menginjil, sadari saudara, melayani Injil, bahkan sekedar jadi orang Kristen, itu bisa berbahaya. Kalau keadaan negara itu tambah lama tambah anti Kristen, maka sekedar dengan menjadi orang Kristen itu bisa membahayakan. Apalagi rajin ke gereja, melayani, lebih-lebih memberitakan Injil, itu bisa membahayakan. Tapi saudara, seluruh khotbah ini 5 session bicara bahwa kematian di tangan Tuhan. Dan dalam konteks itu juga dia mengatakan, Matius 10 ayat 27 dan 31. Matius 10 ayat 27, yang aku berikan dalam gelap, sembunyi-sembunyi Yesus berikan firman, suruh beritakan dari atap rumah. Mereka suruh khotbah, semua orang harus lihat.
Lalu dia berkata, jangan takutkan mereka, manusia. Mereka cuma bisa bunuh tubuh, tidak bisa apa-apa jiwa. Takutlah pada Allah, bisa bunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Lalu ditambah lagi, burung bebek tidak jatuh seekor pun di luar kehendak Bapa. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kamu jauh lebih penting daripada banyak burung bebek. Ya saudara, dalam melayan, dalam menginjil, selalu bisa saja tahu-tahu muncul bahaya. Tapi saudara, dalam keadaan seperti itu, selama kita bukan melakukan pelayanan atau penginjilan yang ekstrim ya, diam-diam masuk masjid pada waktu sedang ibadah, mereka, hei bertobatlah dan sebagainya. Nah itu saudara dibunuh dari sana, itu gilanya saudara sendiri. Tapi saudara, selama kita nginjil dan melakukan pelayanan yang normal-normal saja, bukan takut-takut, betul-betul nginjil, bahkan akan debat seperti yang saya lakukan berulang kali, saudara, tidak perlu takut mati. Mati hidup di tangan Tuhan. Kalau waktunya mati ya mati, waktunya tidak mati tidak bakal bisa mati. Mereka tidak bakal bisa bunuh kita. Jadi saudara, siapapun mau bunuh kita tidak bisa. Harus ada izin Tuhan, harus ada kehendak Tuhan. Kalau tidak, tidak bisa. Saudara, kita telah mempelajari banyak hal tentang kematian. Mati hidup di tangan Tuhan. Kematian pasti. Cuma kapan? Tidak tahu. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Saudara, maukah saudara bersiap sedia? Saya lakukan hal ini, mengutamakan Tuhan, hal rohani, maka saudara siap kapanpun kematian datang. Tuhan memberkati saudara. Amin.